Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ana Soleha. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Sosiolinguistik. Kelompok 6 ini membahas materi mengenai diglosia, poliglosia, dan pembakuan bahasa. Yang akan saya bahas yaitu mengenai diglosia. Apa sih diglosia itu? Jadi istilah diglosia ini pertama kali digunakan dalam bahasa Perancis, yaitu diglosi, yang kemudian diserap dalam bahasa Yunani, dwibahasa. Untuk pengertian diglosia sendiri yaitu suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa yang ada di dalam masyarakat. Jadi singkatnya begini teman-teman. Satu bahasa yang memiliki dua variasi. Nih, misalnya satu bahasa dalam Indonesia nih. Kita memiliki ragam formal dan ragam non-formal. Nah, ragam formal ini digunakan untuk acara-acara resmi, yaitu ragam formal ini yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan tata bahasa dan sebagainya. Nah, di dalam diglosia, ragam formal ini disebut dengan ragam tinggi. Nah, kemudian ada ragam non-formal, di mana ragam non-formal ini digunakan untuk bicara sehari-hari. Tuh, dalam diglosia itu disebut dengan ragam rendah. Nah, bahasa Arab juga demikian. Satu bahasa yang memiliki dua variasi, itu ada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Contoh lain yaitu bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini memiliki dua variasi. Ada bahasa Jawa Ngoko dan ada bahasa Jawa Krama. Nah, bahasa Jawa Ngoko ini digunakan untuk berbicara kepada teman seusia atau teman sebaya. Dan selanjutnya yaitu ada bahasa Jawa Krama. Nah, bahasa Jawa Krama ini digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diglosia menurut pandangan Ferguson. Menurut pandangan Ferguson, diglosia itu untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Selanjutnya, rumusan asli Ferguson tentang diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil. Dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Ragam lain atau yang bukan dialek utama itu memiliki ciri yang pertama sudah sangat terkodifikasi, yang kedua gramatikalnya lebih kompleks, yang ketiga merupakan wahana kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati, yang keempat dipelajari melalui pendidikan formal, yang kelima digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal. Terdapat 9 topik diglosia menurut Ferguson. Yang pertama itu ada fungsi, merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Yang menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosia terdapat dua variasi, yaitu ada variasi dialek tinggi dan ada dialek rendah. Selanjutnya ada prestis. Nah, dalam masyarakat diglosia, penutur biasanya menggunakan dialek tinggi itu lebih bergengsi dan lebih terpandang. Nah, yang selanjutnya ada warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson sebagai contoh terdapat kesusastraan di mana ragam T itu yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Selanjutnya ada pemerolehan. Ragam tinggi diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan ragam rendah diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman sepergaulan. Selanjutnya ada standarisasi. Karena ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal. Selanjutnya ada stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosia biasanya telah berlangsung lama di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya. Selanjutnya ada gramatika. Ferguson berpandangan bahwa ragam T dan ragam R dalam diglosia merupakan bentuk dari bahasa yang sama. Namun di dalam gramatika ternyata banyak perbedaan. Nah, contohnya itu dalam bahasa Jerman. Standar kita dapati 4 khusus nomina dan 2 tensis indikatif sederhana. Dan sedangkan dalam bahasa Jerman Swiss hanya terdapat 3 kasus nomina dan 1 tensis sederhana. Selanjutnya ada leksikon. Nah, sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama. Namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R. Selanjutnya ada fonologi. Nah, dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat dan bisa juga jauh.
Selanjutnya yaitu diglosia menurut Hymes. Hymes mengemukakan beberapa kriteria situasi diglosia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dibangun sebagai pengemban fungsi komunikasi formal termasuk bahasa tinggi, dan pengemban fungsi komunikasi informal termasuk bahasa rendahan. Yang kedua itu bahasa dipandang bergengsi merupakan bahasa tinggi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sebagai alat pelestarian dan pewarisan sastra itu termasuk tergolong bahasa tinggi. Yang keempat, bahasa dikuasai oleh pemakainya melalui pemerolehan yang sering dianggap sebagai bahasa rendahan. Yang kelima, bahasa-bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa lingua franca tergolong bahasa tinggi. Yang keenam, bahasa yang dianggap secara internal mantap, baik leksikal maupun gramatikalnya tergolong bahasa tinggi. Yang ketujuh, bahasa yang tergolong bahasa T memiliki gramatika yang rumit. Cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.